Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tesis Misteri. Untuk kisah kali ini, ada sebuah kisah yang berjudul Misteri Cermin di Rumah Tua Cipaganti. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Barang lama adalah barang yang punya banyak kenangan, entah kenangan indah ataupun suram. Demikian dengan ceritaku hari ini yang berkaitan dengan sebuah benda yang memiliki kenangan suram di masa lalunya. Dulu waktu umurku masih 23 tahun, aku kerja jadi SPG produk kosmetik di salah satu mall paling besar di Bandung. Ya lumayan lah buat nambah-nambah penghasilan. Aku tinggal bareng orang tua dan adik laki-lakiku yang masih SMA, namanya Ardiansyah. Cerita ini kejadian sekitar tahun 2000-an, dan sampai sekarang aku masih inget jelas setiap detiknya. Waktu itu Om Yana Suherman, adik kandung ayahku, mau pergi liburan ke Bali bareng Tante Yolan. Karena mereka nggak punya pembantu, aku diminta buat jagain rumah selama mereka pergi. Rumahnya ada di daerah Cipaganti, Bandung Atas. Kalau kamu orang Bandung pasti tahu, di sana banyak banget rumah tua bergaya Belanda. Nah, rumah Om Yana ini termasuk yang paling tua tapi masih kokoh banget. Pas aku pamit sama ibu, beliau sempat ngomong sesuatu yang bikin bulu kuduku langsung berdiri. Sus, kamu yakin berani tidur di rumah Om Yana? Soalnya dulu ayahmu pernah nginep di sana, tapi malam-malam malah pulang, katanya sambil lirih. Aku langsung nanya, emang kenapa Bu? Tapi ibu cuma jawab singkat, sudah, yang penting kamu banyak berdoa dan jangan lupa sholat. Sejak itu, entah kenapa aku jadi agak nggak tenang. Tapi karena udah janji sama Om, akhirnya aku tetap berangkat. Om juga udah nunggu di rumahnya buat nitip kunci dan kasih beberapa pesan. Aku berangkat bareng adikku, biar nggak sendirian di rumah besar itu. Begitu santai, suasana rumahnya bikin campur aduk antara kagum dan ngeri. Rumahnya gede banget, model Belanda zaman dulu, plafon tinggi, jendela besar-besar, dan tangga melingkar dari kayu jati. Ornamen dalam rumahnya juga klasik banget. Ada banyak ukiran bunga di dinding dan lemari. Om Yana waktu itu lagi sibuk masukin koper ke mobil. Aku bantu-bantu sedikit. Tiba-tiba Tante Yolan nyamperin aku sambil bilang, "Sus, nanti kamu tidur aja di kamar dekat TV di lantai 2 ya. Kalau mau dandan, pakai cermin di kamar belakang. Soalnya yang di kamar kamu itu udah retak. Takutnya bahaya." Aku cuma jawab, "Iya Tan," sambil senyum. Tapi entah kenapa waktu Tante ngomong itu, nada suaranya agak aneh, kayak ragu gitu. Setelah semua siap, Om dan Tante pamit pergi. Tinggal aku dan Ardi di rumah itu. Karena hari mulai sore, aku bersih-bersih dikit dan beresin kamar yang bakal kami tempati. Kamarnya gede banget. Ada kasur utama dan kasur bawah yang bisa ditarik keluar. Di dalamnya juga ada meja rias tua dari kayu jati yang ternyata ditutup kain hitam besar di bagian cerminnya. Aku sempat heran, tapi aku pikir mungkin karena cerminnya retak seperti yang Tante bilang. Aku nggak terlalu mikir aneh-aneh waktu itu. Lagi pula rumahnya besar banget, jadi aku dan Ardi cukup sibuk keliling dan kagum sendiri sama isi rumahnya. Menjelang maghrib, Ardi keluar beli makanan ke minimarket. Aku sendirian di lantai bawah sambil nonton TV di ruang tamu. Tapi tiba-tiba dari arah kamar yang bakal aku tempati, kedengeran suara kayak orang bersenandung pelan. Suaranya halus banget, kayak nyanyi tanpa lirik. Aku sempat mikir itu dari TV di lantai atas. Tapi pas aku kecilin volume TV, suara itu masih kedengeran samar-samar. Aku ngerasa agak merinding, tapi pura-pura aja cuek. Begitu Ardi balik, aku langsung ajak makan bareng dan nonton TV di lantai atas. Tapi belum lama, duduk terdengar suara lain, kayak kayu digerakkan atau lemari dibuka pelan dari arah kamar tadi. Ardi langsung nengok ke aku. "Kak, itu suara apa?" Aku bilang,
Mungkin tikus kali, rumah tua ini. Padahal jujur aja, aku juga takut banget. Jam 10 malam kami akhirnya tidur. Aku nyalain semua lampu, dari ruang tamu, tangga, sampai kamar. Pokoknya nggak ada yang gelap. Tapi anehnya, malam itu tenang-tenang aja. Nggak ada suara aneh lagi. Aku sampai mikir mungkin cuma halu gara-gara capek kerja dan kebanyakan mikir omongan ibu tadi. Paginya, Ardi berangkat sekolah. Aku sendirian di rumah. Seharian aman, cuma agak sepi aja. Tapi malamnya, semuanya mulai aneh lagi. Sore sampai malam hujan deras banget di Bandung. Ardi ngabarin gak bisa ke rumah Om karena jalanan banjir di dekat sekolahnya. Jadilah malam itu aku sendirian di rumah sebesar itu. Aku nonton TV di ruang tamu sambil ngemil. Tapi tiba-tiba lagi aku dengar suara itu. Krik, krik, krik. Kali ini lebih jelas. Suaranya kayak kaca diretakin pelan-pelan. Aku matiin TV, terus diem dengerin baik-baik. Suaranya jelas banget dari arah kamarku. Aku nekat buka pintu kamar pelan-pelan, tapi begitu masuk gak ada apa-apa. Semua masih sama, terang, rapi. Cuma meja rias itu, kain hitamnya kayak sedikit melorot ke bawah. Kayak ada yang pegang tadi. Aku cepet-cepet keluar dan berusaha gak mikir aneh-aneh. Tapi malam makin larut dan aku harus tidur. Aku makan snack di tempat tidur sambil main HP. Tapi tiba-tiba remah snacknya masuk ke mata. Perih banget. Aku buru-buru ke kamar mandi buat cuci muka. Lalu balik ke kamar dengan mata masih agak merah. Karena gak bisa tidur, aku duduk di kasur sambil ngeliatin meja rias itu. Entah kenapa malam itu aku ngerasa pengen banget buka kain hitam itu. Ada rasa penasaran yang aneh, kayak ada sesuatu yang manggil. Awalnya aku coba tahan, tapi rasa penasaran makin kuat. Akhirnya aku berdiri, jalan pelan ke arah meja rias itu. Aku sentuh kain hitamnya, dingin banget. Pas aku tarik kain hitam itu ke bawah, langsung tercium bau apek kayak kayu tua yang lembab. Tapi pas kainnya kebuka, malah aku bengong. Cerminnya gak retak sama sekali. Malah masih utuh dan bersih banget. Bingkainya dari kayu berukir bunga lili. Cantik banget. Aku langsung mikir, lah tante kenapa bilang retak? Ini bagus-bagus aja kok. Aku duduk di depan cermin itu. Niatnya cuma mau ngeliat mata yang tadi kelilipan. Waktu aku ngeliat pantulan wajah sendiri, awalnya normal. Aku senyum, bayanganku juga senyum. Tapi beberapa detik kemudian, aku sadar senyumanku hilang. Tapi bayanganku masih tersenyum. Aku langsung ngerasa darah di tubuhku kayak berhenti ngalir. Aku coba senyum lagi. Bayangannya makin lebar senyumnya. Tapi senyumnya aneh, kayak mengejek. Aku udah panik tapi gak bisa gerak. Tanganku gemeter banget. Bayanganku di cermin itu tiba-tiba memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri. Setelah itu ia mulai mengangkat kedua tangannya dan perlahan-lahan menjambaki rambutnya sendiri. Dan aku ngeliat jelas banget kulit kepalanya kayak terkelupas pelan-pelan. Darahnya ngalir, sebelah matanya makin melotot dan perlahan jatuh ke telapak tangannya. Itu semua sangat nyata dan jelas di dalam cermin. Aku seperti sedang nonton film horor atau thriller. Aku refleks mundur, tapi yang di cermin itu tetap nunduk menatap aku dengan sebelah mata yang tersisa, melotot dan senyum ngeri. Aku langsung teriak sekencang-kencangnya, lari keluar kamar, buka pintu depan dan lari ke halaman sambil hujan-hujanan. Aku gak peduli, yang penting keluar dari rumah itu. Untung ada tetangga yang ngeliat aku basah kuyup dan ketakutan. Mereka langsung nolongin aku, dibawain ke rumah mereka, terus diantar pulang ke rumah orang tuaku. Begitu sampai rumah, ibu langsung panik lihat aku pucat dan basah kuyup. Aku cuma bisa duduk diam, gak bisa ngomong apa-apa. Ayah baru pulang subuh dari kerja shift malam sebagai satpam pabrik. Pas lihat aku kayak gitu, ayah langsung curiga. Kamu dari rumah Om Yana ya? Aku cuma ngangguk pelan. Sepanjang malam itu, aku gak bisa tidur. Gambar wajah di cermin itu masih kebayang jelas. Rasanya kayak masih nempel di kepala. Senyum lebar, mata kosong, rambut berdarah. Besok paginya baru aku bisa cerita semuanya pelan-pelan ke ibu dan ayah.
Tapi begitu aku selesai cerita, wajah ayah langsung berubah. Dia diam lama, terus bilang pelan, "Kejadian kamu itu sama persis kayak yang ayah alami dulu waktu tidur di sana." Aku langsung merinding lagi. Ayah mulai cerita, dulu waktu dia masih muda, pernah nginep di rumah Om Yana waktu ada acara keluarga. Katanya dia juga pernah lihat bayangannya di kamar cermin itu, tapi nggak normal. Bedanya waktu itu dia langsung kabur tanpa sempat lihat lebih jauh. Ayah bilang rumah Om Yana itu memang rumah warisan dari zaman Belanda. Katanya dulu pernah dipakai salah satu keluarga Belanda yang istrinya bunuh diri karena suaminya selingkuh. Dan yang paling serem, dia bunuh dirinya di depan cermin di kamar tamu lantai 2. Sejak itu, katanya siapapun yang tidur di kamar itu kadang ngalamin hal aneh. Dari dengar suara nyanyi, kaca yang retak sendiri, sampai bayangan yang gak ngikutin gerakan kita. Om Yana sebenarnya udah tahu, makanya cermin itu ditutup kain hitam. Aku langsung merasa salah karena gak nurutin kata tante. Tapi aku juga heran, kenapa tante dan om nempatin aku di kamar itu, kamar yang ada setannya? Aku langsung lemes dengar penjelasan itu. Berarti selama ini yang aku lihat bukan cuma halusinasi, tapi mungkin mungkin arwah perempuan Belanda itu masih terjebak di cermin itu, gak bisa keluar dari pantulannya. Setelah